Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 IPA, yaitu membahas soal-soal latihan tentang tekanan osmotik larutan elektrolit. Sebelum mengerjakan soal-soal latihan, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal latihan berikut ini. Kita mulai ke soal latihan yang pertama. Pada soal yang pertama kita diminta menentukan besarnya tekanan osmotik 500 ml larutan yang mengandung 5,6 gram KOH. KOH itu adalah kalium hidroksida dan MR-nya diketahui sebesar 56 pada suhu 27 derajat Celcius. Langkah pertama, kita menentukan jumlah ion dulu dari KOH. Itu terdiri dari satu ion positif, yaitu K, dan OH ini merupakan satu kesatuan ion negatif. Berarti jumlah ionnya adalah 2. Nanti dimasukkan ke lambangnya N. Kemudian suhunya nanti harus dirubah menjadi Kelvin, yaitu 273 ditambah 27, nanti hasilnya 300 Kelvin. Selanjutnya kita ke rumus P sama dengan gram per mr dibagi volumenya dalam satuan liter dikali dengan R dikali dengan T, lalu dikali dengan faktor Van Hoff 1 plus N-1 alfa. Gramnya nanti dimasukkan yang 5,6, MR-nya yang 56, volumenya harus dalam liter, berarti 500 ml diubah ke liter dibagi 1000 menjadi 0,5 liter. Lalu dikali R-nya itu 0,082 dan dikali dengan suhunya dalam Kelvin nanti menjadi 300 dikali dengan 1 plus N-nya nanti diganti angka 2 dikurang 1 lalu alfa. Dalam soal tidak diketahui alfa, dianggap terurai sempurna. Alfanya bernilai 1. Nanti didapat P-nya bersatuan atmosfer atau ATM. Kita lanjutkan ke soal latihan yang kedua. Pada soal latihan yang kedua terdapat larutan glukosa 0,6 M pada suhu tertentu isotonis dengan larutan NH4OH 0,4 M. Yang ditanyakan adalah besarnya derajat ionisasi NH4OH. Glukosa merupakan senyawa non-elektrolit, sedangkan NH4OH merupakan senyawa elektrolit. Lalu langkah pertama, kita menentukan dulu jumlah ion pada NH4OH. Cara menghitungnya, ini adalah satu ion positif dan OH- ini adalah satu kesatuan merupakan ion negatif. Jumlah ionnya nanti menjadi 2. Ini lambangnya adalah N. Lalu kata-kata ini isotonis itu artinya memiliki tekanan osmotik yang sama. Jadi kita bisa menuliskan tekanan osmotik dari glukosa itu sama dengan tekanan osmotik dari NH4OH. Kita jabarkan rumus tekanan osmotiknya. P itu adalah M dikali R dikali T. Ini adalah rumus untuk glukosa yang merupakan senyawa non-elektrolit. Kemudian PNH4OH itu kita jabarkan, rumusnya menjadi M dikali R dikali T, tetapi masih ada 1 plus
N-1 alfa, karena ini merupakan senyawa elektrolit. Ini adalah milik NH4OH. Pada soal ini terdapat kata-kata pada suhu tertentu, berarti suhunya sama dan R-nya juga pasti sama, tetapan 0,082. Maka ini bisa kita coret R dengan T, lalu yang elektrolit juga R dengan T dicoret. Yang tersisa adalah M glukosa akan sama dengan M dikalikan dengan 1 plus N-1 alfa. Ini milik NH4OH. Nanti M glukosanya dimasukkan angka 0,6, lalu M dari NH4OH dimasukkan 0,4, dalam kurungnya 1 plus N-nya nanti diganti angka 2, dikurang 1, dan yang dicari adalah derajat ionisasi atau alfa. Nanti akan didapat besarnya alfa itu adalah titik-titik dan harus diubah satuannya menjadi persen. Maka hasilnya nanti dikalikan dengan 100%, karena biasanya satuan alfa itu adalah dalam bentuk persen. Berikutnya soal latihan yang ketiga. Pada soal latihan ketiga terdapat larutan urea 3M akan isotonis dengan larutan basa lemah MOH yang konsentrasinya 2M. Yang ditanyakan adalah berapakah besarnya derajat ionisasi larutan MOH. Langkah pertama, MOH kita tentukan dulu jumlah ionnya. M itu pasti ion positif dan OH itu satu kesatuan ion negatif. Jadi jumlah ionnya nanti adalah 2, lambangnya adalah N. Berikutnya kita tuliskan Pi dari urea itu akan sama dengan Pi dari larutan MOH. Ini dari kata-kata isotonis. Berarti dua larutan yang memiliki tekanan osmotik yang sama. Pi urea adalah non-elektrolit, rumusnya adalah MRT saja. Ini adalah milik urea, sedangkan MOH itu adalah larutan elektrolit. Jadi rumusnya M kali R kali T masih dikalikan faktor Van Hoff. 1 plus N-1 dikalikan alfa. Ini adalah milik dari MOH. Pada soal seperti ini, R dan T urea akan sama dengan R dan T dari MOH. Jadi bisa kita coret. Lalu yang tertinggal adalah M urea akan sama dengan M, lalu dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya 1 plus N-1 alfa. Ini adalah milik MOH. Nanti dimasukkan M ureanya adalah 3M. 3 sama dengan M-nya OH itu adalah 2. 2 dikalikan 1 plus N-nya itu adalah 2. 2 dikurang 1 dan dikalikan alfa. Alfa yang dicari. Akan didapat nanti alfa hasilnya harus dikalikan dengan 100%, karena biasanya satuan dari alfa adalah persen. Kita lanjutkan ke soal latihan yang keempat. Pada soal yang keempat, tekanan osmotik dari 600 cm3 itu sama saja dengan 600 ml larutan K2SO4 atau kalium sulfat memiliki MR 174
pada suhu 25 derajat Celcius adalah 2,6 atmosfer. Berapakah massa K2SO4 dalam larutan tersebut? Mula-mula kita hitung dulu jumlah ion dari K2SO4. Ini terdiri dari 2 ion positif K dan ini satu kesatuan 1 ion negatif, berarti jumlah ionnya adalah 3. Nanti lambangnya yang M. Lalu suhunya harus dirubah menjadi Kelvin ditambah 273, nanti hasilnya 298 Kelvin. Kemudian kita menuliskan rumus Pi yang panjang, yaitu gram per mr dibagi dengan volumenya, harus satuannya liter, dikali dengan R, dikali dengan T, lalu dikali dengan faktor Van Hoff, yaitu 1 plus N-1 dikalikan alfa. Gramnya itu yang dicari, berarti Pi-nya nanti kita masukkan angka 2,6, di sini 2,6. Lalu gramnya ini yang dicari, mr-nya sudah ada 174, volumenya diubah menjadi liter, dibagi 1000, 600 dibagi 1000 nanti 0,6, lalu dikalikan dengan R-nya 0,082, dikalikan suhunya tadi yang sudah diubah menjadi Kelvin yaitu 298, lalu dikali dengan 1 plus N-nya kita ganti angka 3 karena jumlah ionnya 3, dikurang 1, dan alfanya tidak diketahui dalam soal, dianggap bernilai 1 atau terurai sempurna. Maka nanti akan didapat massa atau G, itu satuannya adalah gram. Berikutnya soal yang kelima. Dalam 200 ml larutan terdapat zat elektrolit kuaterner. Kuaterner itu nanti jumlah ionnya adalah 4 dan mr-nya sebesar 164 pada suhu 37 derajat Celcius, memiliki tekanan osmotik sebesar 2,3 atmosfer. Jika zat tersebut terurai sebanyak 20%, ini nanti adalah alfanya. Berapakah massa zat tersebut? Kita menggunakan rumus Pi yang telah diperpanjang, yaitu Pi sama dengan gram per mr dibagi volumenya liter, dikali R, dikali T, lalu dikali faktor Van Hoff, yaitu 1 plus N-1 dikali alfa. Pi-nya nanti sudah ada 2,3, gramnya ini yang ditanya, karena yang ditanya adalah massa, berarti nanti kita mencari gram, mr-nya yang 164, volumenya yang liter. Jadi 200 ml diubah dulu menjadi liter dibagi 1000. Masukkan di sini 0,2 kali R-nya 0,082 dikali T-nya, suhunya 37 derajat Celcius, harus diubah menjadi Kelvin, yaitu ditambah 273. Nanti hasilnya 310. Jadi masukkan di sini 310, lalu dikali dengan 1 plus N. N-nya ini adalah kuaterner, diganti dengan angka 4. Karena kuaterner itu berjumlah 4 ion, dikurang 1 dan alfanya adalah 20%, diganti dengan angka 0,2. Maka nanti didapat massa dari zat itu bersatuan gram. Kita lanjutkan ke soal yang ke-6. Pada soal yang ke-6 kita diminta menentukan besarnya tekanan osmotik dari larutan asam asetat. Nanti rumusnya adalah CH3COOH. Jika 6 gram asam asetat itu dilarutkan dalam 300 ml air,
pada suhu 37 derajat Celcius dan terurai sebanyak 30%. Diketahui MR-nya sebesar 60. Kita tuliskan rumus Pi-nya sama dengan gram per mr dibagi dengan volumenya liter dikali dengan R dikali dengan T lalu dikali dengan faktor Van Hoff-nya 1 plus N-1 alfa. Gramnya nanti dimasukkan angka 6 gram, MR-nya adalah 60, lalu volumenya 300 ml diubah menjadi liter yaitu 0,3 dikali R-nya 0,082, suhunya 37 derajat Celcius diubah dulu ke Kelvin ditambah 273 itu hasilnya 310. Masukkan 310 lalu dikali 1 plus N-1. N-nya jumlah ionnya cara menghitungnya ini adalah 1 ion negatif dan H-nya 1 ion positif. Jadi N-nya diganti angka 2. Jumlah ionnya 2 dikurang 1 dan alfanya adalah persentase terurai yaitu 30%, nanti dimasukkan angka 0,3. Pi-nya nanti didapat bersatuan atmosfer atau ATM. Alhamdulillah telah selesai pembahasan tentang latihan soal tekanan osmotik larutan elektrolit ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak tentang tekanan osmotik ini, kalian dapat mengunjungi blog kimia Semoga Dimudahkan blogspot.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.